Nia anu gamara sepet-sepeta. Nia apakalabiri magerialanga. Nia pangadakang. Nia turiolota. Nia agama ni katapaki. Mingkania apakah sekre. Ia mintu lipa ampakalepui. Lipa kaya mintu Indonesia. Lipa gajah duduk bate parekanna Indonesia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wastaghfirur rahmanu fi hajati ilahi
segmen ini ada 2 penanya, tapi semua sesuai dengan pertanyaannya ya, sesuai dengan tema. Yang bicara tentang suami. Oke, tapi sebelum kita dengar tausiah bisa di rumah, kita akan kembali buat ibu-ibu yang ada sini sudah bisa di rumah untuk jangan lupa follow yang mau pernah terbang dari sampai duduk. Ini bisa Anda follow di Facebooknya di @gajaduduk_id ataukah bisa di Twitternya di follow juga di @gajaduduk_id atau bisa kunjungi website ibu. Websitenya itu www.gajaduduk.com. Ya, bisa di rumah kita beri iklan dulu saat nanti kita akan tahu tema kita untuk kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ustaz Kalam bersama Salam Gaya Duduk. Kembali lagi di program Ustaz Kalam bersama Salam Gaya Duduk. Dan kemudian kita masih bersama Ibu Maiz Salim dari Hotmil Quran. Ibu, Hotmil Quran itu daerah gua ya? Semua ini dari gua? Ibu dari gua semua ya? Ada di Makassar? Semua gua di Berarti dari gua semua banyak ya, nasi gua ya? Banyak gua di sini gua. Tapi di mana sini? Ini semua. Semua bola sari. Masya Allah. Oh, ada juga. Masya Allah. Tapi yang pasti semangat Bu ya. Karena pasti untuk kali ini kita akan mengangkat tema Ustaz. Mengangkat tema pentingnya pentingnya menjaga lisan. Ya. Oh, ya lisan. Nah, ibu-ibu. Ibu-ibu kapot-kapot sana ya. Ya, jangan lisan ya Ustaz ya. Ya. Bisa di rumah saya kan langsung dengarkan tafsir dari Ustaz Bani. Jumhur Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa amma ba'd. Ibu. Barusan banyak nah. Iya banyak ini. Iya. Sampai tidak terlihat nih di bawah sekarang. Ada ibu kuliah kecamatan sekarang. Iya. Di atas sini kecamatan. Ini semangatnya ini luar biasa. Sebenarnya luar biasa. Saking semangatnya tadi ada yang mau pergi pengajian syuting pakai jilbab ungu. Pakai gini. Kita masa pulang lagi. Ada nih tahu. Nah dia yang paling kencang jalannya. Inilah ibu-ibu yang senantiasa menjadi calon-calon penghuni surga. Yang selalu ingin melangkahkan kakinya untuk mendengarkan belajar satu ayat di dalam Al-Quran. La antagad wa fata'allam ayatan min kitabillah. Tidak rugi orang yang keluar dari rumahnya melangkahkan kaki. Wa fata'allam ayatan min kitabillah. Maka dia belajar satu ayat dalam Al-Quran. Apakah itu mengaji bareng bersama dengan majelis taklim khatmil Quran, membaca Al-Quran sampai akhir khatmil Quran. Masya Allah, jarang-jarang loh ada majelis taklim namanya begini. Iya saja. Di goa Lestari aja ada. Di sini dia ada. Iya, di luar. Kalau di goa Anda tahu di mana lagi? Ada semua di luar. Ya bukan semuanya campur lagi. Buat ya kalau semua intinya persatuan ibu gua lah. Ya. Kalau saya juga goa. Apa itu? Si buta dari goa. Ya, Ibu. Oh Ibu. Tahu tidak siapa-siapa yang dirindukan surga? Tahu tidak? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, taliul Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Majelis ta'lim khatmil Quran sudah sering baca Al-Quran. Bagaimana tadi kencangnya ibu-ibu tiba-tiba langsung ganti jilbabnya. Iya, seperti Power Rangers begitu ya.
Tiba-tiba dari ungu menjadi merah. Apa nakana? Salah pakai kakapan. Nah, lihat mana baju merah hati. Nah, bilang salah pakai kakapan. Hah? Kamu nanya. Kamu tanya. Ulang. Masa pakai gue bagaimana? Kalau dia tuh mirip ungu ini, Ustaz. Iya, mirip ya. Alhamdulillah. Untungnya ada yang lebih terang lagi. Ini tidak salah, Ustaz. Sama warna pipinya. Iya. Merah belas soal dia, Ustaz. Ya, dia itu merah banget. Ibu. Yang kedua yang dirindukan oleh surga itu hafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Nah, inilah yang kita akan sampaikan hari ini dengan tema pentingnya menjaga lisan. You know lisan? Yes. Lisan itu adalah ucapan. Jaga ucapan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung kepada lisan. Oh, saya gitu. Ini juga kameramen di belakang dengan gitu hati. Jaga lisan. Ya anu toh. Ya anu nyanyi. Astagfirullah. Tapi biar begitu. Astagfirullah. Tapi begini sebenarnya toh. Ya Allah sudah istighfar nalanjut kisah. Membenarkan, nanti membenarkan. Suatu ketika Rasulullah SAW jalan di suatu tempat, dia mendengarkan tangisan dari sebuah kubur. Ada 2 buah kubur yang didengarkan tangisannya oleh Rasul. Tahu kenapa? Yang pertama karena cara membersihkannya tidak bagus. Yang kedua penggosip. Capilai. Ketemu ibu satu ini beda tuh, beda ini satu beda tuh dia capilan. Pokoknya tidak ada bagus keluar di mulutnya. Kalau bukan nama-nama binatang berarti nama-nama hewan semua. Iya, tidak ada. Makanya jaga lisan. Tidak pernah ada nama bunga tadi. Tidak ada. Apalagi yang lagi viral. Dari India datang ke Wajo. Ada semua pemeran pembantu di sini. Ada lebih hebat komentator daripada pemainnya sebenarnya. Ini yang terjadi sekarang. Tadi malam saya live ceramah, itu semua udah bahas. Langsung tanya, kau laki-laki penggosip atau laki-laki pengamat? Yang saya tahu itu perempuan Pak Gosip, bukan laki-laki. Kenapa nih kok muncul laki-laki semua Pak Gosip semua? Tertular. Oh, tertular. Makanya saya ingatkan, belum tentu kejadian itu sama halnya yang kau dengar. Mungkin bisa jadi salah. Makanya Islam mengajak kepada kita untuk terus dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Kalau kau ceritakan orang biar dia salah, tapi ternyata kau ceritakan aibnya orang tapi dia benar, akhirnya fitnah. Biar benar. Benarkah ini Ustaz? Iya, tapi gibah. Bukan gabah. Kalau gabah diangkat, gibah. Ya. Makanya ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya lebih baik kita diam, menutup mulut dengan apa? Dengan tasbih. Tutup diri dengan apa? Dengan mukena gajah duduk. Iya. Tidak ku tahu kenapa tiba-tiba bilang nggak begini. Lama-lama kayaknya kontra kayak ini. Jangan tahu Ustaz tadi bukan lagi. Ustaz kalau sering mulut tertutup pakai tasbih. Tasbih mana tuh? Bukan ucapannya ya. Ucapan tasbih. Bukan tasbih yang pakai tutup bu. Iya, istighfar, astagfirullah. Setiap bicara ya anu toh, astagfirullah. Kenapa ya anu? Astagfirullah. Jangan mau ketahui. Kenapa? Pokoknya ya anu, lu tahu nih pasti. Tapi jangan mau tanya orang astagfirullah. Nah kan jadi istighfar baru lanjut nih.
Gue penasaran kok, pasti penasaran kok toh. Astagfirullah. Makanya kalau penasaran kok kumpul-kumpul kok di sini. Kalau mau menjauhkan diri dan menyelamatkan diri dari ucapan dari lisan, maka berkumpullah bersama dengan Ibu Majelis Taklim Khatmil Quran. Masya Allah. Ibu nanya begini di sini Bu. Nanya saya bercerita ini. Nanya Ibu. Tapi jangan gua banyak. Ya semuanya tinggal di sini. Ya, pokoknya ketara ibu-ibu yang soleha. Betul. Cantik-cantik, manis. Iya. Gue dong saya jadi manis. Iya, bercahaya semua mukanya. Percaya. Pantulan lampu dari atas. Berarti untuk ada lampu Ustaz. Iya. Makanya yang satunya ini Rasulullah mendengarkan ternyata penyakitnya adalah selalu memfitnah, menggibah, menceritakan aib orang lain. Padahal dia tidak tahu bagaimana dirinya sendiri. Biasa ada orang begitu karena sakit hati. Nafitnah orang kiri kanan. Kenapa nafitnah orang kiri kanan? Karena sakit hati, iri dengki. Ini penyakit yang berbahaya. Tetangganya beli kipas dia tak putar. Tetangganya beli motor dia jadi kanal kiri kanan. Itu di bulan itu kau menunggah motornya. Besarnya motornya tapi menunggah ki. Tetangganya beli mobil, nak cerita akhirnya tidak sanggup kena cerita pingsan. Tetangganya enak naik mobil ke mall, dia enak naik mobil ke mobil ambulans ke rumah sakit. Makanya di rumah sakit nak dengar, mama, kenapa mana? Kenapa? Tetangganya mama, tarik ni mobil nak kandak nak bayar. Tidak mama, berangkat ke umrah besok. Mati mama, na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya lewat gosip saja. Tetangganya mana si umrah dia tak siap. Makanya ini iri dengki, ucapan tidak bisa dijaga. Ya gitu Bu ya, itu baku biji ini iyo. Ya, saya begini di bulan yang kemarin itu bilang, gitu lah. Bagaimana Ustaz bisa tahu? Karena Ustaz gaul yang terhits terkece debur. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sefrekuensi dengan Ustaz gaul, jangan lupa pakai produk Gajah Duduk. Bareng Gajah Duduk. Terlalu nalia kisah rungku kemarin Ustaz. Nah, ini produk terbaru dari Gajah Duduk. Sarung Ini ikut tunjukan. Saling. Sarung Gajah Duduk. Ada satu capek tak putih ibu ini belajar dengan brosna. Oh begitu. Apa sih brosna gitu? Jadi ibu, jaga diri kita. Lisan bisa menyelamatkan kita, lisan bisa membahayakan kita. Lisan bisa mengangkat kita, lisan bisa menjatuhkan kita. Ibu, apa kita masih dilakukan orang? Ya, paling tak jaga lisan dulu. Ibu dengan gini ya. Belum tidak bayar imam itu. Tidak tahu itu lagi gambaran sekarang Ustaz. Iya. Motor nggak belikan Sony. Nah, bisa. Bisa nanti di follow di Facebook dan Instagram. Instagram dan jangan lupa ada websitenya www.gajahdudu.com. Pokoknya terhits terkece debur Indonesia. Silakan. Ya, Ibu. Baru ditanya pada masalah lisan, ada tapi masih tadi orang ya. Jangan disana. Karena maksudnya nanti itu ya sebab kita suka Ya. Tapi kita akan lanjut lagi terus saja Ustaz ya. Ibu. Masih semangat dikit. Ya pemirsa di rumah, tapi kita akan iklan dulu. Jadi ibu-ibu jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kalian bersama Sampai dulu.
Ustaz. Ye. Ibu-ibu di belakang itu kayak umur 17 tahun. Wow, keren. Masih cantik, masih kelihatan lipstiknya. Ya. Pokoknya semua cantik, belasornya merah, alisnya yang beda. Wah, kenapa listnya? Ada lurus kayak jalan tol. Kami itu ibu, wanita ciptaan beda. Ayo mau gosip lagi. Ini udah tahu gambarnya cantik, ini ibu Iya, iya, iya. Kita dulu buat. Pertama nih buat nama yang kedua, ibu. Boleh kaki aman? Karena kita masih lanjut 2 jam ya Ustaz ya. Ya. 2 jam lagi. 2 jam lagi. Ya, ibu siap ya, Bu ya. Di dulu. Lagi ya, lanjut saya. Apa Ustaz? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu jaga lisan. Karena lisan bisa mengangkat derajat, bisa menjatuhkan kita. Apa yang membuat orang terhormat? Lisan. Pandai berbicara, pandai mengungkapkan, mengajak orang kebaikan dengan ucapan. Ingat Bung Karno. Bung Karno sampai dikenal di seluruh dunia. Bahkan menjadi presiden pertama sang proklamator yang pernah menjadikan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Ingat, banyak orang yang terjerumus dengan lisannya, jatuh karena lisannya, bangkit karena lisannya. Ada Tom itu Lambetura, apalagi namanya itu? Ya, Marumpi. Ya. Nenek Rumpi. Iya, Hos Rumpi. Iya. Rumpi. Jadi bagaimana itu Ustaz? Ini kebenaran harus saya ungkapkan. Kalau kebenaran yang kau ungkapkan itu kau cerita agar orang juga tidak kena yang namanya tipu daya oleh orang ini, itu gibah. Tapi gibahnya menyelamatkan orang lain supaya tidak terkena, tidak ada masalah. Tapi caranya kamu sosial media tanya, guys, jangan ku bergaul sama ini guys. Kenapa? Selingkuh suaminya. Akhirnya apa? Diasingkan. Diasingkan kasihan. Cerita semua cerita sampai di rumahnya dia cerita. Nah, jago bergaul sama anak-anak Bapak Haji anu. Kenapa emang? Selingkuh itu Haji ya, bapaknya. Apa nabi anaknya? Shh, yang kiri mama. Kenapa? Saya mi pelakorna. Membayangkan. Wah, ternyata. Anaknya yang pelakor. Ceritakan kejelekan orang lain, ternyata kau yang lebih buruk daripada dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Jangan kalian menceritakan keburukan orang lain, karena bisa jadi orang yang kau ceritakan itu lebih baik sebenarnya. Dia lebih baik daripada kau. Kau malah yang lebih buruk. Kau hina orang, kau campakkan. Makanya diam. Ya kalau memang dia butuh, jangan sampai dia terjerumus ke hal yang salah. Sampaikan secukupnya. Ini mau saja mau tahu nah. Jangan mau kasih tanya orang. Besok nak tanya Bu Ati, nak tanya Bu Ani, Bu Yuli, Bu Yututi. Ngasih. Satu bawa nak tahu semua nih. Kenapa lain sekumpul satu aja Cacat bilang kok. Jadi itu. Makanya ini yang harus kita jaga. Bisa menaikkan derajat kita, tapi bisa menghancurkan hidup kita. Ini mulut. Makanya dia diciptakan tak bertulang, tapi bahayanya seperti pedang. Seperti pedang. Seperti pedang. Iya. Memang Ustaz, memang. Ya, dan dia lebih tajam daripada silet. Silet. Makanya hati-hati, karena mulut ini bisa meracuni, bisa mengobati orang. Disampaikan dakwah yang baik untuk membuat dia semakin semangat bergiat di dalam ibadahnya, dan bisa menjadi racun ketika kita memfitnah saudara kita sendiri. Fitnahnya kiri kanan. Kenapa lu bilang orang begitu? Biar tak kalah ku benci. Pokoknya tidak ada kata maaf untuknya. Bahaya orang begini. Harus bulan lebih isi tenang. Punya bulan tak. Itu begini
Di depan nak puji orang, di cantiknya jilbabnya, di belakang jelek nah. Polin di sini Allah. Tapi tidak ada ibu-ibu begitu di sini. Nah. Bapak-bapak aja. Ya. Jadi ibu-ibu pemirsa, ini satu pelajaran buat kita. Jadikan mulut ini selalu mengucapkan kalimat yang baik. Al-Quran kita ucap. Hafizil lisan, selalu menjaga lisannya. Kita adalah orang yang dirindukan surga. Tapi kalau mulutnya semua keburukan orang dia cerita, padahal dirinya sendiri lebih buruk daripada orang tersebut. Itu sama halnya dia melihat gajah terang-terangan di seberang lautan, tapi semut di seberang lautan bisa dilihat jelas, tapi gajah di depan mata susah dilihat jelas. Saya ingin sebut tadi, gajah di depan mata saya. Ya. Tapi kalau dimanapun dia berada, posisi mana-mana pun anak kepakin tadi. Gajah yang paling bisa dilihat dimanapun dia berada. Gajah. Kalau gajah saya pikir saya tak gajah dulu. Saya pernah bilang gajah. Astagfirullah. Saya cantik. Ibu. Ibu cantik. Baik. Jadi ibu jaga lisan. Datang suami pulang di rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, di mana Pak? Di mana Pak? Di kantor Kak. Ah? Betul kok. Video call. Di kantor Kak. Masih saja nih. Ibu sini begitu. Ya. Pindah. Pengalaman ini Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sudah termasuk. Kau ini tadi video kontak tadi. Ya, makanya datang suami, assalamualaikum, waalaikumsalam papi, utaya, my baby bubu. Ini baru datang ya Allah, mulutnya keluar seperti penjepit pisang epe. Coba berkata yang indah, yang baik. Jadikan rumah seperti surga. Jangan cuma bagus suaranya ketika karaoke. Sekalinya sampai di rumah kayak Elvi Sukaisi waktu menyanyi. Sekalinya sampai di rumah, ya Allah, seperti Elvi Ember Sukaisi. Hancur luar biasa. Makanya kalau mau menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itulah dikatakan kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian bagi suaminya, suami pakaian bagi istrinya. Didahulukan istri. Kenapa? Karena istri dicipta dua mulut, satu kepala. Banyak bicara. Tapi pun lupa. Namanya An-Nisa. Apa bahasa Arabnya lupa? An-Nansyid. Hanya bedanya huruf ya. Laki-laki terbalik. Satu mulut, dua kepala. Kurang bicara, banyaknya pikir. Makanya dua kepala kambingnya kalau dia kekal. Perempuan satu. Itulah laki-laki banyak nak pikir. Bukan cuma kita istrinya nak pikir, masih banyak pelakor di luar sana. Maaf. Masih banyak perempuan lain maksudnya tadi belakang. Artinya ya anaknya kapan nak Ya, anak panti. Anak panti ya. Ibu. Oh ibu. Karena bisa jadi mulut itu akan menjadi bumerang buat kita. Oh saya kok begini. Allah Maha dengar. Oh ini sombong. Mulutnya capila. Akhirnya langsung miri mulutnya. Tidak bisa lagi bicara. Coba kalau mulut itu selalu membaca Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masya Allah. Nahnu nakussu alaika. Kamu daya. Ada juga tahu tapi ini. Ada yang tahu sambung ini. Ada begitu jadi bagaimana? Apa tuh lah baca itu. Ini surah Yusuf. Surah Yusuf ibu pasti tahu. Kenapa? Supaya anakku ganteng. Nah, Bacakan surah Yusuf. Makanya bagus bacaan. Lengkapi ucapan kita dengan Al-Quran.
Coba kalau setiap kita bicara, Al-Quran yang keluar. Al-Quran. Sabarkan teman. Bagaimana caraku keluar dari masalah ini? Ayo mide sama-sama ke sana. Pokoknya ku daprak gitu apa-apa. Sabar. Kalau sabar itu memang sulit. Makanya Allah janjikan kepada orang sabar surga. Kalau dia mudah, paling hadiahnya gajah duduk. Kalau mudah masuk imun lagi. Makanya kuat, ikhlaskan, sampaikan kesabaran itu. Alladzina idza asabatuhum musibah, ya orang-orang yang ketika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata sesungguhnya dia dari Allah, ini semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ibu. Ada juga Ibu. Ya nanti jangan apa sana. Ibu, saya kata dulu aja. Mudah-mudahan masih bertahan berdata semua ya. Insyaallah. Pokoknya mudah-mudahan sampai selesai kita mendengarkan pertanyaan, karena jangan sampai kamera CCTV. Iya, ini saya bilang. Pasti. Jadi ibu jaga lisan. Sebentar pulang ki, cerita jelek dalam blog dan kenapa bisa jelek? Tidak bisa kembali. Artinya pokoknya diam. Ada masalah diam. Itu saja. Kita kembalikan ke host. Terima kasih Ustaz. Ibu. Ngantuk ki? Iya. Ya alhamdulillah. Jadi ibu juga luar biasa sekali buat ibu. Nah, buat semuanya di luar dan ibu tadi untuk Quran untuk hari ini. Setelah ini kita akan sesi namanya tanya jawab ya, Ustaz. Nah ibu siapkan dua pertanyaan Anda, ibu yang ada di sini. Jangan lupa pertanyaannya tidak keluar dari tema. Nah, sebelum kita berikan, saya mau sampaikan lagi kembali buat pemirsa di rumah dan ibu yang wanita di Quran. Jangan lupa untuk follow ya Facebook dari Gajah Dulu, itu di Gajah Dulu ada sekolah ini atau di @gajahdudu_id atau bisa punya website di www.gajahdulu.com. Ibu, kita berikan lagi. Jadi bisa banyak kemarin tetap di program Ustaz Kawal bersama Salam Gajah Dulu. Kembali lagi di program Ustaz Kawal bersama Salam Gajah Dulu. Dan kedua kita masih bersama ibu-ibu majisan dari Hotbit Quran. Nah, ada berdiri Ustaz kayak tadi sarun kan? Jaga mulut astagfirullah. Nah ibu, sekarang kita akan cari dua pelajar dari luar. Itu kita akan kasih hadiah sarung Gajah Dulu. Wow. Siapa yang tahu yang wajib? Ibu yang mana? Wali wajib belakang ibu ini. Salah. Nanti kita ini ada bling-bling. Ibu perkenalkan nama anak dulu. Muara sana sini. Ya. Bisa deh. Oh gitu. Ibu nama siapa? Gimana ibu mundur-mundur? Sini ibu. Nama siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nurul. Iya. Haji. Saya koordinator dari Hotbit. Masya Allah. Ustaz, menarik sekali tadi temanya tentang lisan. Iya. Menjaga lisan. Iya. Kita ibu yang nanya nih. Sebenarnya banyak pertanyaan Ini saya. salah kok. Baik, ada satu begini Pak Ustaz. Ada kan lagunya? Memang lidah. Oh, deh. Bernyanyi buat. Memang lidah tak Tapi bukan menyanyinya yang saya utamakan Pak Ustaz. Tapi
Ya. pertanyaannya. Banyak para ibu-ibu yang sudah ikut majelis taklim, Ya. yang sudah mengaji Al-Quran 30 juz hatam. Iya, tapi Dia kenapa takut. masih belum bisa menjaga lisan? Iya, yang saya tanyakan adalah bagaimana untuk meletakkan ini lisan supaya kita ikut juga berpahala masuk surga Ya. karena menjaga lisan. Ya. Itu saja barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji saya. Terima kasih saya dulu ya. Terima kasih Ibu Haji Nur, terima kasih Ustaz. Ye. Nyanyi Ibu. Iya. Memang tidak terbetulan. Bila pertanyaan tadi Ibu dengan kawan tidak betulan Ustaz. Bukan itu. Tapi kenapa begini ibu-ibu 30 juz tidak hafal tapi tetap mulutnya putih-putih. Nanti tahu jawabannya ya. Satu lagi siapa? Ibu Haji. Oh ya, di belakang lagi Ustaz. Oh, di belakang. Saya mau muda kuliahnya naik. Iya. Ini tadi Ibu Haji dulu 18, ini 12,5. Kenapa tidak ada setengah anak? Karena ini Ibu Haji 3 cincin ini 1 dulu. Berarti dulu ya. Mereka kenapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dr. Anda Haja Suciria. Masya Allah, rumah sakit bersalin. Yang punya, yang punya. Dari Majelis Taklim Khutbah Quran. Masya Allah. Saya bertanya kepada Kamu ibu nama jauh ibu. Saya bertanya kepada Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga lisan agar kita selalu hilang. Ya. Oh ya. Terima kasih Ustaz. Betul. Lupa. Mohon penjelasannya. Lupa sarung dikasih. Sarungnya. Guru pun lupa kasih sarungnya. Terima kasih Wajib, terima kasih Bu. Hari Dr. Anda Siti Khadijah, rumah sakit. Bukan dia yang punya. Terima kasih Haji, nanti yang mana? Saya Haji. Ternyata memang tak betul Ustaz. Kadang-kadang wanita itu atau ibu itu hilang dalam urusan. Nah itu kira-kira bagaimana sih tipsnya? Bisa di rumah juga dia tahu. Ibu yang di rumah juga dia tahu. Bagaimana tips untuk menjaga lisan? Silakan Ustaz. Ibu. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang pandai membaca Al-Qur'an, bahkan setiap saat menghatamkan Al-Qur'an, tapi mulutnya masih standar nasional. Kok begitu Sistar? Karena dia menggunakan mulutnya berbicara, bukan hatinya. Kalau hati yang digunakan berbicara seperti Al-Quran yang ingin berucap, dia membicara mau lagi bicara kullu nafsin dha'iqatul maut. Bergetar hatinya. Kenapa? Dia ingat kalau saya mati, apakah cacing akan menghabisi mulut ini? Kalau hati yang berbicara, insya Allah terjaga. Kalau hanya sekedar mulut, itu masih manusiawi. Tapi kalau hati, itulah hati kata yang sebenarnya. Saya mau ikuti kata hatiku, Ustaz. Bagaimana kau mau ikuti kata hatimu? Karena hatimu rusak, hatimu dengki, jauh dari kebaikan, malas baca Al-Quran. Sekalinya di lot arisan rajin datang, hatam Quran tidak ada muncul. Kenapa? Hatinya masih rusak. Tapi kalau hati sudah bagus, hati ini yang mengikuti mulut, bukan mulut yang mengikuti maunya. Yang mengikuti maunya mulut turun ke hati, insya Allah.
maka akan bagus ucapannya terus. Yang kedua, kita hilaf. Memang al-insanu mahallul hati wal nisyan. Manusia tempatnya lupa, salah dan lupa, hilaf. Ya itulah perempuan. Nah lupa di mana simpang buatnya suaminya, nah lupa ternyata banyak tagihan, nah lupa ada paling COD besaran. Pokoknya nasi lupa kira-kira belum baik, ada paling besar. Jangan makin mas, sudah aku bayar. Ini bukan pura-pura lupa, sengaja. Iya, sekali nak bayar musuh ini, gue ingat nih astagfirullah. Ya, selalulah mengingat dengan zikrillah tatma'innul qulub. Zikir menenangkan hati. Itu rahasia supaya ingatan bisa kuat. Sebenarnya ingatan pembaca Al-Quran itu, biar IQ-nya sudah rendah, IQ-nya sudah terkikis karena masa tua, tetap kalau Al-Quran daya ingatnya kuat. Kalau Al-Quran, saya mau tanya ibu, berapa ayat saja saya baca, dipotong saja, bisa ya? Pasti ibu bisa lanjut. Pasti ibu bisa jalan. Wajadna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda bainahum qaumun la yuqsinun. Jadi pertanyaannya, kenapa ibu bisa hafal? Karena sering dibaca, bukan dihafal. Kalau dihafal, pening kepala. Betul? Betul. Kebiasaan saja. Al-Quranlah bahasa yang paling mudah untuk dihafalkan. Al-Quranlah bahasa yang paling mudah diucapkan. Al-Quranlah bahasa yang tidak satupun orang sulit untuk mengucapkan. Quran. Biar orang Cina, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, orang Madura, orang India, nehi, alkahe, ketumbar jahe, alakahe, pase. Itu tadi orang jahe. Tapi kalau dia mengaji, Masya Allah, ya ayyuhal kafirun, sama dengan kita. La a'budu ma ta'budun, sama, ucapnya sama, makhrajnya sama. Tapi itu tetanggaku lagi bacaan Ustaz. Bagaimana tidak lain? Karena tidak mau belajar. Karena kita dulu kalau di kampung jadi belajar. Ahli puriasanna ini berkembang zaman, perbaikan bacaan sudah mantap. Makanya ada ikro, ada dirasa, memperlancar bahasa, ya menjadikan bagus dicau. Kalau ada niat mau baca, ya baca. Ibu, kesimpulannya apa? Jaga mulutmu, jadikan mulutmu ini menjadi kau hebat dan menjadikan derajatmu terangkat. Jangan jadikan mulutmu akan menjadi hal yang terjatuh dan terpuruk. Karena sesungguhnya mulutlah yang akan membinasakan manusia. Selamat ihsan, keselamatan manusia tergantung kepada lisannya. Mungkin itu saja lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Ada salah dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah. Jilbab pink, jilbab merah, itulah warna-warna jilbab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab kuning, jilbab hijau. Nama-nama jilbab juga. Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sekali lagi ya, saya berdan dari Ustaz Farid. Ustaz Farid ini Bu, jangan lupa juga follow Instagram beliau ya. Karena dia debut the hit Indonesia. Pokoknya silakan ya. Nah, Ibu mudah-mudahan tausiah tadi di rumah ini bisa menjadi oleh-oleh. Kita pulang di rumah diamalkan Bu ya. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Semoga nanti ya jauh lagi kita di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, bersama jumpa kita ingin kembali sebelum kita berbicara untuk segera follow dari Facebook Gaya Dulu itu di Gaya Dulu _ID atau bisa di Instagramnya @gayadulu_id atau bisa kunjungi websitenya www.gayadulu.com. Ibu ya, Ibu.
Oh ibu.